Halo teman-teman, kembali bersama Hari. Video kali ini saya punya sebuah part dan ini adalah sebuah pertanyaan dari salah satu teman, di mana dia masih terbiasa menggunakan prosedur legasi. Nah, seperti apa? Simak lebih lanjut. Oke, di sini saya definisikan lebih dulu untuk part, kemudian stok ini saya biarkan dulu tanpa tidak saya definisikan, kemudian saya langsung lanjut ke toolpath, kemudian ke prosedur. Jadi untuk prosedur, secara umum kita tahu bahwa di Simatron itu menyediakan subselection non-legacy dan legacy. Legacy itu adalah prosedur yang sudah tidak dilakukan update, itu mungkin sejak versi 6 atau 7. Jadi tidak ada lagi perbaikan setelahnya, sehingga boleh dibilang prosedur ini stuck. Jadi tidak ada improvement apapun, sehingga saya lebih merekomendasikan teman-teman menggunakan metode non-legacy. Namun karena ada sejumlah teman yang menggunakan atau yang masih menggunakan metode legacy, kita akan coba untuk sekilas membahas, dan mudah-mudahan ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang timbul karena prosedur legacy untuk kerja seperti ini. Oke, adapun prosedur yang digunakan adalah spiral cut. Oke, kemudian cutter yang dipakai, saya gunakan cutter flat 10. Ada sejumlah parameter yang sudah saya isi, ada feed dan spin, kemudian motion parameter. Ini sudah langsung saya isi, sehingga ini membantu saya untuk mempercepat mengisi pada mesin parameter dan sejumlah parameter pada motion. Oke, namun saya langsung lewatin saja ke yang lebih krusial dulu, yaitu geometri. Geometri ini adalah hal yang tidak bisa dilewatkan karena ini yang paling penting. Yang pertama adalah kontur. Ini untuk membatasi area XY. Jadi area dari XY si toolpath itu dibatasi oleh boundary ini. Kemudian di sini saya tentukan cutter location-nya in. Jadi agar si cutter itu berada di dalam batasan pocket ini. Kemudian yang berikutnya adalah path surface. Path surface ini adalah batasan tambahan selain geometri XY tadi. Jadi ini juga untuk membatasi area machiningnya. Kemudian lanjut ke motion parameter. Di sini ada sejumlah parameter yang belum tersedia pada cutter parameter tadi, sehingga harus diisi secara manual. Misalnya bagian ini. Untuk internal clearance, nilai absolute setnya saya turunkan jadi 15. Kemudian untuk entry ini udah langsung terisi dari data cutter, khususnya untuk rem angel. Kemudian part surface offset, di sini saya tentukan saya 0,3. Kemudian tool trajectory, down step dan side step itu sudah terisi dari tadi dari data cutter. Oh ya, parameter data cutter ini sudah langsung otomatis berubah setiap kali saya mendefinisikan cutter, karena ada setting ini. Jadi ada parameter, nah ini auto update from cutter and holder. Jadi saya aktifkan opsi ini, sehingga pada saat saya menggunakan cutter yang ada berisi data parameternya, misalnya seperti ini, maka parameter yang terisi, yang terdapat pada cutter itu akan langsung
update kan. Jadi seperti itu. Kemudian yang belum terupdate itu adalah top dan bottom, set top dan set bottom. Di sini teman-teman bisa gunakan secara manual dengan memilih titik set tertentu dari benda kerja atau menggunakan entity seperti ini. Jadi berdasarkan geometri yang tampil pada display. Nanti sistem akan mendetek dan menentukan posisi top dan bottomnya. Di sini untuk yang manual, yang bottom saya gunakan yang manual. Jadi saya tentukan sampai ke posisi dasar dari pocket ini. Karena kalau menggunakan automatic entity tadi itu geometrinya di sini. Walaupun sebenarnya itu tidak akan masalah karena surface-nya yang akan membatasi. Jadi data surface di sini itu yang akan membatasi, cutter hanya masuk sampai ke sini. Jadi set top, set bottom ini hanya alat bantu untuk referensi aja. Oke. Kemudian untuk stock di sini defaultnya adalah ignore. Jadi di versi terdahulu di mana prosedur legasi ini tersedia sebagai prosedur utama, itu adalah pada saat kondisi ada banyak keterbatasan hardware, di mana jika mengkalkulasi toolpad berdasarkan stok juga itu mungkin akan memakan cukup banyak waktu, sehingga Simatra menyediakan dua opsi untuk apakah menggunakan stok atau tidak. Nah, jika kondisinya masih benda kerjanya masih utuh, raw materialnya masih utuh berupa kotak, ini tidak akan terlalu menjadi masalah. Jadi boleh dibilang stok itu hanya dipakai untuk simulasi. Di versi saat itu ada sejumlah simulator yang tersedia. Teman-teman bisa mendefinisikan stok hanya pada saat akan simulasi. Di situ pilihannya hanya box dan silinder serta eksternal menggunakan file STL. Oke. Namun sejak beberapa versi belakangan ini simulator itu sudah tidak didukung lagi. Jadi sudah diintegrasikan dalam machining simulator yang baru di sini. Ini, dimana jika teman-teman tidak menggunakan material removal, ini simulatornya hanya berfungsi sebagai wireframe simulator seperti yang ada pada navigator. Jadi sebelum disimulasi, saya sarankan untuk teman-teman mengupdate dulu stoknya. Seperti ini. Jadi cukup menggunakan stok seperti ini, baru bisa disimulasi removal material. Dan simulasi material removal ini dengan dengan toolpad yang dikalkulate tanpa menggunakan stok itu tidak akan menjadi kendala pada saat materialnya masih berupa material kotak kecil. Namun ini akan menjadi kendala pada saat aktual di lapangan, di mana sudah ada proses sebelumnya yang membentuk area ini. Jadi stoknya bukan lagi kotak, tapi seperti ini. Dia berupa surface, kemudian di situ ada tutup. Saya tambahkan tutup dulu. Seperti ini. Jadi ada tutupnya seperti ini, sehingga stoknya adalah seperti ini. Jadi bukan lagi kotak. Nah, pada saat ini aktual, itu akan terlihat bahwa area di atas permukaan ini itu adalah makan angin. Jadi yang di atas benda kerja itu adalah toolpad yang makan angin. Terus bagaimana solusi untuk kondisi seperti ini? Ada 3
3 pilihan yang teman-teman bisa lakukan. Di sini saya copy terlebih dulu. Yang pertama adalah ini yang paling saya sarankan untuk jika teman-teman menggunakan metode legasi ya, yaitu gunakan stok. Jadi pastikan pilihan ini consider previous stock itu aktif. Sedangkan update remaining stock di sini saya no dulu karena saya hanya butuh dia membaca stok sebelumnya. Oke. Jadi saat ini dengan kondisi seperti ini kita meminta untuk si toolpath itu dikalkulasi berdasarkan geometri surface, boundary, set top, set bottom, dan ini stok. Hasilnya bagian yang tadi makan angin itu akan terpotong. Ini entry. Ini. Seperti ini. Sehingga saya pikir ini jauh lebih efisien bandingkan dengan yang tadi. Oke, itu cara yang pertama. Cara berikutnya adalah teman-teman bisa aktifkan di sini optimizer dan stok tetap dalam kondisi ignore. Jadi di optimizer itu ada opsi untuk remove air motion. Parameternya default saja. Lalu silakan save calculate. Hasilnya sistem juga akan mengkalkulasi dan area yang terkategori sebagai air motion, jadi gerakan makan angin, itu akan dihilangkan dan digantikan dengan gerakan apakah itu rapid dan fit dan seterusnya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian cara yang ketiga ini juga bisa dilakukan, yaitu adalah dengan melakukan edit toolpath. Di NC Utilities itu ada motion editor, teman-teman bisa gunakan itu. Kemudian bisa trim toolpath yang tidak dipakai, itu secara manual menggunakan pick contour. Di sini saya atur berdasarkan sumbu Y seperti ini. Lalu hasil yang dipotong tadi disambungkan gapnya yang timbul. Di sini saya atur agar dia setup saja, kemudian set clearernya saya gunakan 15 saja, kemudian ini saya oke, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah dengan edit toolpath, ini adalah menggunakan optimizer, ini adalah originalnya, ini adalah menggunakan stok. Jadi ada 3 cara yang teman-teman bisa lakukan. Silakan digunakan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Salam save and calculate.